bayi yang baru lahir ini, dengan kejam ditinggalkan oleh ibu kandungnya di panti asuhan. 6 tahun kemudian, ia diadopsi oleh keluarga kaya. Dari sana, satu langkah naik ke awan menjadi surga yang kaya. Di mata orang lain, dia adalah putri kecil yang cantik dan percaya diri. Seluruh stasiun televisi ada di tangan ibu angkatnya. Dia seperti Vian Minchao yang cerah dan menikmati kehidupan yang bahagia. Tapi ketika di rumah, dia selalu harus bersembunyi di depan ibu angkatnya, rajin memenuhi semua permintaannya. Ternyata ini yang kedua kalinya dia diadopsi. Pada usia 3 tahun, tidak lama setelah diadopsi, keluarga mereka melahirkan seorang putri. Kurang dari setahun, telah membawanya kembali ke panti asuhan. Jadi mereka semua khawatir akan dibuang lagi. Karena dia tahu, dia hanya pengganti putri kandung ibu angkatnya. Pada usia 6 tahun tidak tersesat dengan hati-hati. Itu sebabnya dia membawa penampilan serupa untuk menggantikan putrinya. Sampai hari ini, sang kakak masih sering menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena kehilangan adiknya di masa lalu. Dan kakak iparnya tidak peduli karena dia tahu dia hanya anak angkat. Dia terus mengikuti ibunya seperti seorang pelayan. Cukup. Siapa yang mengira bahwa dialah yang diadopsi? Dia adalah putri yang sebenarnya. Bukankah itu hanya batu bergulir? Diperlakukan dengan baik oleh ibunya. Juga telah mendapatkan momentum. Kepada siapa Anda mengatakan batu itu digulingkan? Tidak. Dia ingin memberitahuku dengan jelas. Ada apa? Kakak ipar telah berbicara di belakangnya setiap hari sejak kembali. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Saya berharap ibu angkat saya bisa mendapatkan keadilan untuknya. Tapi dia hanya menyalahkan menantu perempuannya. Melemparkan beberapa kalimat untuk melupakan cerita itu. Karena tidak ada tempat di rumah. Dan karena rendahnya harga diri tentang latar belakangnya. Kepribadian semakin terdistorsi. Dia suka berbohong. Setelah sengaja menerima program wawancara, coba tunjukkan kasih sayang ibu dan anak Anda di depan kamera. Dia juga berbohong kepada MC, bahwa ketika ibunya hamil, dia melihat buah persik. Melihat seorang gadis berbohong begitu terang-terangan, ibu angkat juga tidak nyaman untuk diekspos atau dibantah. Mungkin dia juga tidak mau peduli, karena di matanya dia hanyalah pengganti putrinya yang hilang. Dia tahu bahwa di hati ibu angkatnya tidak pernah ada tempat untuknya. Jadi dia berharap dia bisa menikah dengan cepat, bangun rumah, dan hidup bahagia untuk Anda sendiri. Dan Su House adalah senior kuliahnya. Merupakan putra satu-satunya pemilik perusahaan televisi terbesar di Korea. Sangat tampan di luar, dengan banyak uang di dalam yang sesuai dengan kebutuhannya. Keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jadi ada juga jenis kasih sayang tertentu, yang terkadang mengalir ke rumah calon ibu mertua untuk bermain. Tapi dia sangat kesal dengan tindakannya yang terlalu dekat ini. Karena dia dan ibu angkatnya adalah teman lama. Mengetahui bahwa mereka hanya anak angkat, dia sama sekali tidak akan membiarkan putranya menikah dengan wanita rendahan seperti itu. Tapi suaminya sangat menyayanginya, jadi dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangannya. Selalu berusaha mengubah takdir. Tanpa diketahui putri kandung ibu angkatnya muncul. Tahun itu, setelah hilang oleh saudara laki-lakinya, ayahnya yang sekarang mengira dia yatim piatu, ditinggalkan oleh kerabat, jadi dia mengadopsinya. Ada 2 saudara perempuan yang saling mencintai dan menghormati. Hubungan antara ketiga saudara perempuan itu sangat dekat. Oleh karena itu, sejak kecil, ia memiliki kepribadian yang optimis dan terbuka tanpa keraguan. Di rumah, hanya sang nenek yang sesekali akan sedikit meratapi kenyataan bahwa kehadirannya telah membuat keluarga kaya mereka menjadi miskin dan melarat. Rumah kami menjadi seperti ini karena dia. Bukankah aku sudah mengatakan untuk tidak mengadopsinya? Menantu perempuan saya meninggal setelah dia tiba di rumah. Nenek, bagaimana Anda bisa mengatakan itu salahku? Tolong jangan katakan padaku bahwa ibumu meninggal karenamu. Ini adalah hadiah ulang tahunnya. Meskipun dia cemburu, tetapi Suyung tetap berbakti dan bersedia memberikan hadiah ulang tahunnya. Ketika dia menerima hadiah itu, dia langsung menjadi bahagia. Hanya Suyung yang ingat bahwa dia menyukai payung merah muda ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa menyesal tentang kata-kata sinis sebelumnya.
Tetapi semua orang terbiasa dengan kepribadiannya yang sore dan hujan. Saudara perempuannya keluar untuk menghibur hati yang terluka dari gadis gaji. Tin dengan cepat menjadi bahagia lagi. Saudara perempuan tertua bekerja sebagai koreografer stasiun TV. Mengetahui mimpi kakaknya adalah menjadi reporter mengambil keuntungan dari hubungannya. Membantu menjadi reporter lapangan. Juga sangat menghargai kesempatan ini untuk menarik perhatian. Bahkan secara aktif memakan gurita hidup. Tak disangka, saya berkesempatan bertemu dan hari ini ketika hendak bekerja. Tak sengaja memergoki kakak iparnya yang sedang dalam perjalanan bisnis. Sedang makan girang dengan seorang gadis asing. Dia segera menuntut keadilan untuk adiknya. Merobek roknya dan mengejarnya. Dan Su Haus berlari setelah mengambil gambar sebagai bukti. Setelah melalui ini, saya tiba-tiba menjadi tertarik pada gadis sederhana ini. Melihat video, saya masih tidak tahu bahwa lawan saya telah muncul. Ada juga catatan yang memuji keberaniannya. Ini terlihat sangat lelah. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Tidak pernah. Saya seorang putri yang dimanjakan. Bukan. Di mata semua orang selalu ada putri kecil dengan kehidupan yang mengagumkan. Namun, bahaya terus-menerus datang dari semua sisi membuatnya tidak dapat bereaksi. Hari ini, temannya Tan Mai Trukma dan dia di panti asuhan juga bekerja di stasiun TV ini. Dia selalu diam-diam dicintai dan dirindukan. Jadi dia datang ke sini untuk bekerja sebagai penulis skenario. Namun kemunculan teman ini sebagai ancaman bagi Hain. Karena tidak ada seorang pun di sini yang tahu dia diadopsi. Untuk menjaga rahasia ini, menggunakan uang untuk membeli sahabatnya. Apa yang kamu katakan? Bukankah itu untuk uang? Anda tahu semua orang di sini tidak tahu identitas saya yang sebenarnya. Ibuku tidak memberitahu siapapun bahwa dia ingin merahasiakan ini selamanya. Mengapa itu tidak cukup? Saya tidak datang kepada Anda. Tidak berharap Anda sangat membenci saya. Jika ada yang datang kepada Anda nanti, tolong jangan sebutkan uang. Jadi Anda akan tertangkap di masa depan. Anda masih belum memberitahu siapapun Bintang. Itu benar. Tidak akan mengatakannya nanti. Tidak. Jangan khawatir. Dia tidak bermaksud buruk. Memikirkan hal ini, saya menghela nafas lega. Tidak tahu bahwa ibu kandung saya telah muncul. Bintang mencari untuk menghasilkan uang dengan modal yang tersedia. Karena dia tidak menghargai tubuh. Dia menderita penyakit serius yang hanya bisa hidup selama 3 bulan lagi. Operasi donasi organ yang mendesak diperlukan. Pada saat ini, dia ingat putri yang dia tinggalkan di masa lalu. Segera berpikir untuk menemukan putrinya untuk disumbangkan untuk menyelamatkan hidupnya. Sebelum Anda mati, Anda harus bertemu dengan orang yang ingin Anda temui. Bukan. Episode hari ini ada di sini. Silahkan klik follow untuk menunggu episode selanjutnya.